Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 91-95. Bab 91. Ya, Tuan Sanders. Xie Huaqiang mengangguk dengan gugup. Karena dia keponakanmu dan dia telah meminta maaf kepadaku, maka aku akan melepaskannya demi kamu. Fendi Sanders berkata perlahan. Terima kasih, Tuan Sanders. Xie Huaqiang dengan cepat mengucapkan terima kasih, lalu menoleh dan berteriak pada Su Bowen, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak cepat berterima kasih kepada Tuan Sanders? Terima kasih, Tuan Sanders. Terima kasih, Tuan Sanders. Su Bowen berteriak cepat. Saya meminta Qian Xingguo memecat pacar Anda sekarang, apakah Anda keberatan? Fendi Sanders bertanya pada Su Bowen dengan mata menyipit. Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Su Bowen menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya pendapat. Fendi Sanders memandang Su Bowen dengan ringan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa keluar sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah Su Bowen mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia segera bangkit dan berlari keluar dari bagian penjualan, merasa lega. Pan Yan ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan mengikuti Su Bowen meninggalkan departemen penjualan. Saat ini, di departemen penjualan, hanya Sue Yuro yang tersisa, menatap kosong ke arah Fendi Sanders di depannya. Saat ini, dia sangat menyesal, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia tadi malam. Kenapa kamu tidak pergi? Fendi Sanders juga memperhatikan Sue Yuro berdiri di samping saat ini, dan bertanya dengan lembut. Fendi Sanders, apakah saya masih bisa menambahkan Anda di WeChat? Sue Yuro ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat Fendi Sanders tercengang. Fendi Sanders benar-benar tidak mengerti, mengapa Sue Yuro masih ingin menambahkan WeChat-nya saat ini, apa yang ada dalam pikirannya. Jika Sue Yuro tidak berdiri dan mengipasi api sebelumnya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu, Nona? Bagaimana kamu belajar menjadi seperti sepupumu di usia yang begitu muda? Sebelum Fendi Sanders dapat berbicara, Liu Chenwei berdiri terlebih dahulu, menunjuk ke hidung Sue Yuro dan mengumpat. Setelah mendengar kata-kata Liu Chenwei, Sue Yuro mau tidak mau menoleh untuk melihat Liu Chenwei, tersipu dan berkata, Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin meminta maaf kepada Fendi Sanders. Anda hanya meminta maaf dan mengatakannya saja, mengapa menambahkan WeChat Tuan Sanders? Liu Chenwei menatap dan berteriak keras, lalu melanjutkan, wajah apa yang harus Anda tambahkan ke WeChat Tuan Sanders sekarang? Andalah yang baru saja mengejek Tuan Sanders karena tidak punya uang untuk membeli villa, dan Andalah yang mengatakan bahwa Tuan Sanders mengantarkan makanan. Sekarang Anda lihat Tuan Sanders kaya, jadi dia ingin merayu Tuan Sanders dengan menambahkan akun WeChat-nya, kan? Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Mengetahui latar belakang kuat Fendi Sanders, Liu Chenwei berbicara dengan sangat percaya diri. Sementara itu, gadis penjualan lainnya di departemen penjualan juga bertindak sesuai, menunjuk ke hidung Sue Yuro dan memarahi, saya belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti Anda tahu cara merayu orang di usia yang begitu muda. Ya atau tidak? Jika saya sudah mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa repot-repot? Saat Anda baru saja mengejek Tuan Sanders, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan berakhir seperti ini? Jika Anda tidak menambahkan minyak dan cuka sepanjang waktu, bagaimana kami bisa salah paham terhadap Tuan Sanders? Para gadis penjual di bagian penjualan sepertinya telah mengambil bubuk mesiu, dan ketika mereka menangkap Sue Yuro, mereka saling mengumpat. Kita harus tahu bahwa Pan Yan telah membuat mereka sangat malu sebelumnya, dan sekarang mereka akhirnya mendapat kesempatan, dan tentu saja mereka ingin melampiaskan semua kebencian mereka terhadap Pan Yan pada Sue Yuro. Bagaimanapun juga, Sue Yuro adalah seorang gadis kecil yang masih kuliah, dan latar belakang keluarganya baik, penampilan dan tubuhnya sangat bagus, dimanapun dia berada, dia dicari oleh ribuan orang, kapan dia pernah telah dihina seperti ini. Jadi ketika Sue Yuro mendengar apa yang dikatakan semua orang tentang dirinya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Aku benar-benar hanya ingin meminta maaf kepada Fendi Sanders, aku tidak punya maksud lain. Sue Yuro berteriak pada semua orang, lalu berbalik dan berlari keluar departemen penjualan. Tapi saat ini, Fendi Sanders tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Sue Yuro. Sue Yuro tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Fendi Sanders, dan berkata dengan bingung, Fendi Sanders, mengapa kamu masih menyeretku? Aku tahu aku tidak tahu malu, oke. Aku tidak ingin menambahkan WeChat-mu, cepat lepaskan aku. Aku boleh mengizinkanmu menambahkan WeChat-ku. Fendi Sanders berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Sanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan Sue Yuro pun linglung saat ini. Fendi Sanders, apa yang kamu katakan?
Sue Yurou tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Kubilang aku bisa menambahkan WeChat-mu, tapi aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Sue Yurou bertanya dengan cepat. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi nanti, kamu dapat menambahkan WeChat-ku sekarang. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka kode QR WeChat dan menyerahkannya kepada Sue Yurou. Sue Yurou merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, jadi dia buru-buru menjabat tangannya, mengeluarkan ponselnya, dan menambahkan WeChat milik Fendi Zanders. Tetaplah di sini dulu, aku akan memberitahumu apa yang terjadi denganmu nanti. Setelah menambahkan WeChat, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Sue Yurou. Baiklah, baiklah. Saat ini, Sue Yurou merasa seperti selir kuno yang dijatuhkan oleh kaisar, merasa tersanjung. Di bagian penjualan, setelah melihat Fendi Zanders benar-benar meminta Sue Yurou untuk menambahkannya ke WeChat, para gadis penjualan juga menutup mulutnya, tidak berani terus mengejek Sue Yurou. Saat ini, kebanyakan orang mengira Fendi Zanders memintanya untuk menambahkannya ke WeChat karena dia menyukai penampilan Sue Yurou dan ingin tidur dengannya. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru berusia awal 20-an, di usia mudanya. Saat dia melihat kecantikan glamor seperti Sue Yurou, dia biasanya tidak memiliki perlawanan. Dan Liu Chenwei berdiri di samping dengan rasa cemburu di wajahnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders lah yang pertama kali saya perhatikan. Jika Fendi Zanders benar-benar terpikat oleh Sue Yurou, bukankah rencanaku akan sia-sia? Bajingan sekali, dia hanya tahu cara merayu pria. Liu Chenwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras di dalam hatinya, dan kemudian berpikir tentang bagaimana menghadapi Sue Yurou selanjutnya. Dari segi penampilan, Liu Chenwei tidak kalah dengan Sue Yurou. Hanya saja jalan kedua orang tersebut agak berbeda. Liu Chenwei termasuk tipe saudara perempuan kerajaan yang seksi, sedangkan Sue Yurou adalah gadis yang dingin dan cantik. Tidak ada yang tahu tipe mana yang disukai Fendi Zanders. Setelah Sue Yurou melihat Fendi Zanders benar-benar menambahkan WeChat miliknya, dia juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, Fendi Zanders sangat tertarik padanya ketika dia berada di bar tadi malam, tetapi hanya karena kemunculan Winda Chen dan yang lainnya yang mengganggu semua ini. Saat ini, Sue Yurou sudah mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi jika Fendi Zanders benar-benar ingin memintanya membuka kamar, Sue Yurou akan sangat senang di hatinya. Qian Xingguo. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil. Tuan Zanders, apa perintahmu? Qian Xingguo buru-buru berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Bukankah aku baru saja membeli villa dari bagian penjualanmu? Fendi Zanders berkata perlahan. Ya, Tuan Zanders, saya akan membantu Anda menyiapkan kontrak sekarang. Setelah Qian Xingguo menyadarinya, dia berkata dengan cepat. Jangan terlalu merepotkan. Aku membeli villa ini sebagai oleh-oleh. Nanti, kamu bisa menghubungi seorang wanita bernama Cleo Fei Lin. Dia pernah melihat rumah itu bersamamu sebelumnya. Bisa dibilang seseorang membeli villa ini dan memberikannya kepada dia, tetapi kamu tidak boleh memberitahu Cleo Fei Lin bahwa aku memberikannya padanya. Apakah kamu mengerti maksudku? Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata semua orang membelalak, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders membeli villa senilai lebih dari 50 juta yuan untuk diberikan kepada orang lain. Ini sangat arogan dan tidak berperi kemanusiaan. Jika Anda mengatakan Anda bisa memberikan sebuah villa senilai 50 juta yuan, Anda bisa memberikannya. Bab 92. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders sepertinya dia tidak menganggap serius villa ini sama sekali, seolah-olah yang dia berikan bukanlah sebuah villa, melainkan hadiah kecil senilai lebih dari 10 yuan. Sue Yurou menatap Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan menggoda, dan tampaknya lebih bertekad dalam hatinya untuk menipu Fendi Zanders. Lagi pula, tidak mudah menemukan generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders. Saat ini, Liu Chenwei tidak begitu terkejut seperti yang lainnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders juga membeli sebuah villa untuk Sulu saat itu, tetapi Liu Chenwei sangat iri pada Cleo Fei Lin. Dia tidak tahu apa hubungan antara wanita bernama Cleo Fei Lin itu dengan Fendi Zanders, sehingga Fendi Zanders begitu murah hati memberinya villa yang begitu mahal. Di sisi lain, Cleo Fei Lin sudah kembali ke rumahnya. Namun dia tidak tahu bahwa Fendi Zanders telah membeli villa ini dan akan memberikannya kepadanya. Saat ini, dia masih mengkhawatirkan uang untuk membeli villa tersebut. Tuan Zanders, saya akan menghubungi Nona Lin itu sebentar lagi. Setelah mendengarkan instruksi Fendi Zanders, Qian Xingguo buru-buru menyatakan persetujuannya. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, bukankah saya baru saja mengatakan bahwa saya juga ingin membeli raja bangunan di departemen penjualan Anda? Anda harus pergi dan menyiapkan kontraknya. Demi uang, Anda bisa langsung ke Sieming.
Berkomunikasi, setelah kita berdua menandatangani kontrak, saya akan langsung meminta Sieming untuk mentransfer uang ke rekening perusahaan Anda. Baik, Tuan Sanders. Sieming tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Dan ketika semua orang mendengar Fendi Sanders berkata bahwa dia akan membeli villa Luang, mereka kembali terkejut. Tahukah Anda, villa Luang di Hengke Real Estate dikenal sebagai villa termewah di seluruh Jiangcheng, bernilai total 200 juta yuan. Namun siapa sangka villa Luang senilai 200 juta yuan ini akan dibeli oleh orang seperti Fendi Sanders yang berpenampilan seperti orang brengsek. Apalagi ketika Fendi Sanders membeli villa Luang senilai 200 juta yuan ini, seperti membeli sayur mayur di pasar sayur. Dia tidak bertanya terlalu banyak tentang detail villa ini, dan membelinya tanpa memikirkannya. Pada saat ini, semua orang terkejut, dan hati mereka sangat terkejut. Setelah Qian Xingguo mendengar Fendi Sanders berkata bahwa dia ingin membeli villa Luang, dia tidak berani lalai sedikit pun, dan buru-buru mengajak orang untuk menyiapkan kontrak. 20 menit kemudian, Fendi Sanders menandatangani kontrak pembelian rumah dengan Qian Xingguo. Qian Xingguo menyerahkan kunci kepada Fendi Sanders, dan kemudian berkata kepada Fendi Sanders sambil tersenyum, Tuan Sanders, villa Luang kami telah didekorasi dengan baik dan dapat dipindahkan kapan saja, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat sekarang? Itu hanya sebuah villa, apa yang bisa dilihat, ayo coba di lain hari. Fendi Sanders menjawab dengan lembut, lalu mengambil kunci dan bersiap untuk pergi. Fendi Sanders, kenapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat, aku belum pernah melihat villa semewah ini sebelumnya. Saat ini, Sue Yurou tiba-tiba berbicara kepada Fendi Sanders. Setelah Fendi Sanders mendengar ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Sue Yurou, dan kemudian berkata dengan lembut, tidak apa-apa, karena kamu ingin melihatnya, ayo pergi dan melihatnya. Melihat Fendi Sanders benar-benar menyetujui permintaannya, Sue Yurou langsung menjadi sangat gembira. Dia tampak semakin yakin bahwa Fendi Sanders sepertinya tertarik padanya. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, Sue Yurou menggerakkan kaki panjangnya dan sengaja berdiri lebih dekat ke Fendi Sanders. Huff. Rubah betina yang luar biasa. Melihat tindakan Sue Yurou saat ini, Liu Chenwei tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Dia sudah merencanakan segalanya, tapi dia tidak pernah menyangka Sue Yurou akan keluar saat ini. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin mengganggu rencananya untuk merayu Fendi Sanders? Tuan Sanders, silakan lewat sini. Qian Xingguo tidak terlalu banyak berpikir saat ini, selama Fendi Sanders bisa membeli villa ini, dia akan sangat senang. Toh, selama villa Luang ini terjual, dia akan bisa mendapat komisi yang berharga. Kebaikan. Fendi Sanders mengangguk ringan, lalu mengikuti Qian Xingguo keluar departemen penjualan. Semua orang juga buru-buru mengikuti Fendi Sanders keluar dari departemen penjualan. 10 menit kemudian, masa berkendara menuju kompleks villa pemandangan gunung di Hengke Real Estate. Sebelum Fendi Sanders datang untuk belajar di Jiangcheng, dia telah mendengar tentang villa dengan pemandangan gunung di Hengke Real Estate. Saat itu, Hengke Real Estate baru saja dibuka dan diklaim sebagai komunitas pertama di Tiongkok yang memiliki villa senilai 100 juta yuan. Sekarang telah menjadi simbol rumah mewah terbaik di Jiangcheng. 3 tahun lalu, harga rata-rata sebuah villa di Hengke Real Estate adalah 50 juta yuan. Karena harga rumah terus meroket, harga saat ini setidaknya harus berlipat ganda. Berpikir bahwa mereka akan segera melihat villa Luang senilai 200 juta yuan, semua orang menjadi sedikit bersemangat. Meskipun dia belum masuk ke villa Fendi Sanders senilai 200 juta yuan, Sue Yurou terkejut hanya dengan melihat sekeliling villa. Kondisi keluarga Sue Yurou baik, jadi dia juga membeli townhouse di pinggiran kota Jiangcheng, tetapi komunitas tempat villa Sue Yurou berada tidak sebanding dengan villa Fendi Sanders dalam hal lokasi geografis atau lingkungan sekitarnya. Tuan Sanders, villa Luang itu berada di tengah-tengah kelompok villa. Saat memimpin, Qian Xingguo memperkenalkan Fendi Sanders tentang situasi di kompleks villa. Fendi Sanders mengangguk ringan. Beberapa menit kemudian, semua orang sampai di pintu villa Luang. Villa Luang ini terlihat biasa saja dari luar, namun ketika Anda masuk ke dalam villa, Anda akan menemukan bahwa sungguh luar biasa. Begitu dia memasuki villa, hal pertama yang dilihat Fendi Sanders adalah taman lanskap klasik. Dia membuka matanya lebar-lebar untuk mengapresiasi pemandangan di depannya. Dengan pepohonan yang rimbun dan air yang berkabut, bangunan sederhana dan elegan ini menyatu dengan pemandangan alam. Paviliun kuno menambah sedikit keindahan pada villa ini. Saat ini, Fendi Sanders mencium aroma samar teratai. Mengikuti aromanya, dia melihat beberapa bunga teratai merah muda lembut mengambang di kolam yang jernih. Mereka mengeluarkan aroma secara diam-diam di dalam air, sungguh indah. Negeri dongeng di bumi tidak lebih dari ini. Fendi Sanders tiba-tiba mempunyai pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Bangun villa dengan pola seperti taman kerajaan, inilah villa teratas. Indah sekali. Berjalan ke sini, udaranya terasa jauh lebih segar. Sue Yurou menghela nafas dengan tulus. Dia merasa seolah-olah dia masuk ke dalam bar oksigen alami.
Ada gedung-gedung tinggi dan musim panas yang besar di luar, tapi di sini ada sebuah keluarga dengan jembatan kecil dan air mengalir. Itu sangat menyenangkan. Qian Xingguo menunjuk ke kerikil di kolam dan berkata, Tuan Sanders, kolam kecil tempat Anda berdiri sekarang, meskipun biasa saja, kerikil di dalamnya semuanya diterbangkan dari Italia, dipoles dan dipoles, lalu diukir dengan hati-hati oleh pengrajin. Dapat dikatakan bahwa setiap kerikil di sini adalah unik di dunia. Sambil berbicara, mereka telah melewati seluruh taman dan sampai ke belakang villa. Sebuah kolam renang seluas hampir 200 meter persegi terlihat di mata Fendi Sanders. Ombak biru di kolam renang sangat luas, dan orang-orang mau tidak mau ingin melompat dan berenang. Kemudian Qian Xingguo memimpin kerumunan ke gerbang villa, menekan kata sandi gerbang, dan memimpin kerumunan ke dalam villa. Begitu Anda memasuki pintu, tangga kaca spiral segera masuk ke dalam view, dan di sebelahnya ada lift pribadi yang bisa langsung menuju lantai paling atas. Villa ini dibagi menjadi 5 lantai. Lantai 4 dan 5 merupakan tempat hiburan, bioskop, gym, cafe kecil, ruang permainan, dan berbagai fasilitas hiburan. Lantai kedua dan ketiga adalah kamar tidur. Setiap kamar tidur didekorasi dengan baik dengan gaya yang berbeda, gaya Nordik, gaya Barok, gaya Gotik, Del. Lantai pertama adalah aula, dapur, dan ruang belajar. Meski semuanya bangunan biasa, namun dekorasinya sangat mewah dan indah. Tuan Sanders, masih ada yang harus saya lakukan di sana, jadi permisi dulu. Saat ini, Qian Xingguo masih perlu melaporkan ke markas besar bahwa dia telah menjual villa luang, dan dia juga perlu menghubungi Cleo Fei Lin untuk menandatangani kontrak, jadi dia berpikir untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Oke silahkan. Fendi Sanders memandang Qian Xingguo dan sedikit mengangguk. Setelah Xie Huaqiang dan Xie Ming melihat Qian Xingguo pergi, mereka juga meninggalkan villa satu demi satu. Lagi pula, mereka berdua tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, asalkan mereka bisa melihat dan mengetahui seperti apa isinya. Dalam sekejap mata, hanya Fendi Sanders, Sue Yurou dan Liu Chenwei yang tersisa di seluruh villa. Bab 93. Fendi Sanders menoleh dan menatap Sue Yurou yang sedang melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, Sue Yurou, ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Sanders, Sue Yurou tidak bisa menahan rasa malu melintas di wajahnya, tapi dia masih mengangguk ke arah Fendi Sanders. Saat ini, wajah cantik Liu Chenwei memerah karena marah, dan dia sangat kesal. Dengan susah payah saya membawa Fendi Sanders ke villa, dan sebelum saya bisa melakukannya sendiri, saya disingkirkan oleh Sue Yurou, bajingan kecil. Tuan Sanders, apa yang tidak bisa kamu katakan di depanku? Liu Chenwei bertanya pada Fendi Sanders dengan iri. Apa yang saya katakan kepada Tuan Sanders, apa hubungannya dengan Anda? Sue Yurou memandang Liu Chenwei, menjawab dengan nada yang sangat provokatif, dan mengikuti Fendi Sanders ke lantai 2 dengan sepatu hak tinggi. Di lantai 2 villa, Fendi Sanders secara acak membuka pintu kamar tidur, lalu masuk bersama Sue Yurou. Setelah memasuki ruangan, Fendi Sanders dikejutkan dengan pemandangan di dalamnya. Karena saat ini tata letak seluruh ruangan sangat ambigu, dengan tempat tidur bundar besar berwarna merah, ditambah dengan lampu ambigu, dan beberapa perlengkapan seperti cambuk kulit, tidak sulit untuk melihat bahwa ruangan ini harus disiapkan khusus untuk pasangan. Fendi Sanders benar-benar tidak mengerti mengapa ada ruangan seperti itu di villa mewah. Setelah melihat pemandangan di dalam ruangan, wajah cantik Sue Yurou langsung memerah, dan dadanya terus naik turun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Sanders akan begitu tidak sabar, dan membawa dirinya ke ruangan seperti itu di siang hari bolong, ingin berhubungan seks dengannya. Meskipun Sue Yurou sangat ingin menjadi nyonya rumah di villa ini, dan dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Fendi Sanders. Tetapi saat ini Liu Chenwei masih di bawah, jadi Sue Yurou tiba-tiba menjadi sedikit gugup, tetapi segera dia mengertakkan gigi, kilatan tekad muncul di matanya. Sue Yurou telah melewatkan kesempatan kemarin, dan hari ini dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini lagi. Jadi setelah memasuki ruangan, Sue Yurou dengan lembut mengunci pintu di belakangnya. Kemudian, dengan sepasang paha ramping, dia perlahan mendekati Fendi Sanders, dan bertanya dengan tatapan menggoda, Tuan Sanders, mengapa Anda memanggilnya ke sini? Sue Yurou, aku. Fendi Sanders hendak berbicara. Namun tiba-tiba mencium aroma wangi, Sue Yurou justru mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di leher Fendi Sanders. Dia mendekati wajah Fendi Sanders dengan wajah lembut dan menawan, dan menciumnya seperti ayam mematuk nasi. Sebelum Fendi Sanders sempat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dia dicium dengan paksa oleh Sue Yurou begitu saja. Meskipun Fendi Sanders dan Winda Chen telah bersama selama 2 tahun, Fendi Sanders sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Winda Chen. Fendi Sanders tidak pernah memikirkan tentang kontak intim seperti ciuman. Namun dia tidak menyangka ciuman pertamanya akan diambil seperti ini. Bibir Sue Yurou lembut dan harum, sangat nyaman. Fendi Sanders, yang belum pernah mencium seorang gadis sebelumnya, memeluk erat tubuh lembut di pelukannya, dan bahkan tidak ingin melepaskannya.
Namun Fendi Zanders masih merasa agak terhina jika pria bertubuh besar dicium oleh seorang wanita. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia segera mengulurkan tangan dan mendorong Sue Yurou dari pelukannya. Setelah Sue Yurou melihat Fendi Zanders mendorong dirinya menjauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan sedikit malu-malu, "Fendi Zanders, ada apa denganmu? Apakah aku terlalu banyak bergerak sekarang?" Yang lain berciuman, jadi aku tidak terlalu mahir. Maaf. Sue Yurou tidak berbohong, meskipun dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik, dia telah memiliki banyak pelamar sejak dia masih kecil. Tapi Sue Yurou dimanja dan dimanjakan sejak dia masih kecil, ditambah pengaruh Pan Yan, jadi Sue Yurou sama sekali tidak meremehkan anak laki-laki biasa di sekolah. Dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pacarnya, tidak peduli dari segi bentuk tubuh atau latar belakang keluarga, dia memiliki persyaratan yang sangat ketat. Namun sumber keuangan yang ditunjukkan Fendi Zanders hari ini jelas memenuhi persyaratannya, jadi dia berinisiatif untuk mengandalkan Fendi Zanders. Fendi Zanders merasa sedikit kewalahan dengan kata-kata Sue Yurou. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bertanya kepada Sue Yurou dengan lembut, "Mengapa kamu baru saja menciumku?" Sue Yurou tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berbisik, "Fendi Zanders, kamu membawaku ke ruangan seperti ini, bukankah kamu hanya ingin aku menjadi pacarmu dan melakukan itu ada hubungannya denganmu? Kapan aku bilang aku ingin kamu menjadi pacarku?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Sue Yurou, ekspresi wajahnya menjadi semakin terdiam. "Kamu tidak ingin aku menjadi pacarmu, jadi kenapa kamu masih menambahkanku di WeChat? Dan tadi malam?" Jejak keraguan muncul di mata indah Sue Yurou, dan kemudian dia melanjutkan, "Meskipun kita mungkin memiliki sedikit kesalahpahaman kemarin, tapi sekarang kesalahpahaman ini telah dijelaskan dengan jelas, Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, saya bersedia untuk menjadi pacarmu." "Kakak, kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu." Fendi Zanders menjawab tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, "Saya mengobrol dengan Anda kemarin, dan saya menambahkan WeChat Anda karena saya benar-benar ingin terus berkencan dengan Anda, tetapi setelah apa yang terjadi tadi malam, saya pikir kami berdua tidak cocok, dan pacarnya aku ingin mencari bukan tipemu." Ketika Sue Yurou mendengar kata-kata Fendi Zanders saat ini, dia langsung merasa seperti disambar petir. Dia sombong dan sombong sejak dia masih kecil, dan dia dikejar oleh banyak anak laki-laki, tapi dia menolak mereka semua. Karena Sue Yurou merasa mereka tidak cukup baik dan tidak layak untuknya. Namun kini, Sue Yurou akhirnya rela menurunkan sosoknya dan mengejar seorang laki-laki, namun sebenarnya anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia tidak cocok untuknya. Sue Yurou sama sekali tidak bisa menerima hal seperti itu. "Fendi Zanders, apakah aku tidak cukup cantik? Apa aku tidak dalam kondisi yang baik? Tahukah kamu berapa banyak anak laki-laki yang mengejarku? Kenapa kamu tidak menyukaiku?" Sue Yurou menatap sepasang mata besar yang berair, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan emosional. "Kamu cantik dan bertubuh bagus, tapi kamu rela bersamaku bukan karena kamu menyukaiku, kamu hanya tertarik dengan uangku, aku tidak akan bersama wanita pemuja uang sepertimu." Fendi Zanders menjawab dengan lembut. "Karena kamu tidak ingin bersamaku, kenapa kamu memintaku untuk menambahkanmu di WeChat? Kenapa kamu membawaku ke ruangan ini sendirian?" Sue Yurou memandang Fendi Zanders dan bertanya. "Aku membawamu ke ruangan ini hanya untuk memberitahumu, jangan beritahu orang lain identitasku, aku tidak punya niat lain." Fendi Zanders berkata perlahan. "Saat kamu menambahkanku ke WeChat sebelumnya, kamu memintaku untuk menjanjikan satu hal padamu. Bukannya kamu ingin aku tidur denganmu, tapi kamu berjanji untuk tidak mengungkapkan identitasmu, kan?" Sue Yurou akhirnya menyadari pada saat ini, matanya tidak bisa menahan basah, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah dengan air mata berlinang. "Itu benar?" Fendi Zanders sedikit mengangguk. Bab 94. Sue Yurou memandang Fendi Zanders di depannya dengan tatapan menyedihkan. "Jika aku tidak menertawakanmu bersama Winda Chen dan yang lainnya tadi malam, dan aku tidak mengungkapkan identitasmu di depan banyak orang hari ini, apakah kamu akan mempertimbangkan untuk tinggal bersamaku?" Sue Yurou terdiam selama 2 detik sambil mengertakkan gigi dan bertanya dengan lembut. "Mungkin." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Sebagai seorang gadis, Sue Yurou dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik, tidak peduli sosok atau penampilannya. Dan dia tidak akan sombong seperti Winda Chen dan Ye Mei. Fendi Zanders merasakan ini saat dia berada di night bar tadi malam. Hanya saja Sue Yurou tidak bisa menerima bahwa Fendi Zanders adalah seorang pengantar makanan, karena dia merasa jika Fendi Zanders benar-benar seorang pengantar makanan, dia akan kehilangan muka jika bersama Fendi Zanders. Jadi Fendi Zanders merasa jika kejadian kemarin tidak terjadi, dia mungkin tidak keberatan berkencan dengan Sue Yurou. "Dengan kata lain, kesanmu terhadapku sebenarnya cukup bagus, kan?" Sue Yurou berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Mendengar perkataan Sue Yurou,
Fendi Zanders tiba-tiba menjadi linglung, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kamu mempunyai kesan yang baik terhadapku, artinya aku masih punya kesempatan. Aku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu benar-benar menyukaiku. Sue Yurou berteriak pada Fendi Zanders dengan nada tegas. Bukan urusanku apa yang ingin kamu lakukan. Aku hanya punya satu permintaan untukmu, dan itu bukan untuk mengungkapkan identitasku. Jika Su Xiaoxuan dan yang lainnya mengetahui identitasku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fendi Zanders tidak ingin melanjutkan berdiskusi dengan Sue Yurou, jadi dia mengatakan sesuatu dengan nada dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Fendi Zanders, aku tidak akan menyerah begitu saja. Cepat atau lambat, aku akan menangkapmu. Sue Yurou melihat kepergian Fendi Zanders, dan diam-diam mengumpat. Adapun kekhawatiran Fendi Zanders bahwa Sue Yurou akan mengungkapkan identitasnya, nyatanya Fendi Zanders terlalu khawatir dengan masalah ini. Karena Sue Yurou sama sekali tidak punya rencana seperti itu. Lagi pula, semakin banyak orang yang mengetahui identitas Fendi Zanders, semakin banyak gadis yang ingin merayu Fendi Zanders, dan pesaing Sue Yurou pun akan semakin meningkat. Dia tidak akan sebodoh itu mengungkapkan identitas Fendi Zanders. Di sisi lain, melihat Fendi Zanders keluar, Liu Chenwei menghela nafas lega. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi Fendi Zanders dan Sue Yurou terjadi sesuatu di dalam ruangan. Dan menilai dari keadaan Fendi Zanders saat ini, sepertinya dia juga tidak bersama Sue Yurou, jika tidak keduanya pasti akan keluar sambil berpegangan tangan. Tuan Zanders, apakah kamu keluar? Liu Chenwei menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke sisi Fendi Zanders dengan anggun, dan meraih lengan Fendi Zanders dengan sangat alami. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya. Dia baru saja dicium paksa oleh Sue Yurou di kamar, dan sekarang ada Liu Chenwei yang lain, sepertinya menjadi kaya belum tentu baik, terlalu banyak godaan. Ayo pergi. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Liu Chenwei. Baiklah, Tuan Zanders, sekarang sudah larut, mengapa kita tidak pergi makan dan merayakan bahwa Anda baru saja membeli sebuah villa? Liu Chenwei berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Liu Chenwei, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu berkata, "Yah, kebetulan aku juga sedikit lapar. Kalau begitu ayo pergi." Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Liu Chenwei segera menunjukkan kegembiraan, dan buru-buru menyeret Fendi Zanders keluar villa, meninggalkan Sue Yurou di dalam villa sendirian. Ketika Sue Yurou keluar dari kamar tidur, Fendi Zanders dan Liu Chenwei sudah pergi. Liu Chenwei mengemudikan mobil dan membawa Fendi Zanders ke restoran. Lebih dari 10 menit kemudian, ketika mobil melewati sebuah toko barang mewah, Fendi Zanders tiba-tiba membeku sesaat. Karena sekelompok besar orang mengepung pintu masuk toko khusus saat ini, dan di tengah kerumunan, seorang pemuda tampan berjas sedang memegang buket mawar, berlutut dengan satu kaki di depan seorang gadis cantik, seolah-olah dia mengikuti gadis ini mengaku. Dan gadis ini tak lain adalah Mina. Berlutut di depan Mina adalah Huang Feng yang mencuri akun Fendi Zanders. Duduk di dalam mobil, Fendi Zanders memandang Huang Feng yang sedang berlutut di depan Mina, merasa sangat tidak nyaman, bahkan nafasnya mulai terasa berat. Tuan Zanders, kamu baik-baik saja? Liu Chenwei juga menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Baiklah. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Dia memikirkan sikap Mina terhadapnya akhir-akhir ini, dan apa yang dikatakan Mina kepadanya, dan dia merasa sedikit kedinginan. Jadi Fendi Zanders diam-diam bersumpah bahwa apapun yang terjadi pada Mina, dia tidak akan mempedulikannya lagi. Bagaimanapun, dia dan Mina hanyalah teman sekamar biasa, bahkan jika Mina ditipu oleh Huang Feng demi uang dan seks, itu tidak akan berpengaruh padanya. Tetapi ketika Liu Chenwei hendak melewati toko khusus itu, Fendi Zanders masih tidak bisa menahan diri untuk berteriak untuk berhenti. Liu Chenwei menginjak rem dengan cepat, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders, dan bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Zanders, apakah ada yang harus Anda lakukan? Baiklah, aku akan pergi dan menanganinya, dan aku akan segera kembali. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu membuka pintu mobil dan berjalan menuju Mina dan Huang Feng. Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan mengikuti. Pintu toko. Huang Feng memegang 99 mawar di tangannya dan berlutut di tanah dengan satu kaki. Dan Mina memandang Huang Feng dengan kaget, karena Mina tidak pernah menyangka bahwa Huang Feng akan menyatakan cintanya padanya di sini. Mina, dari hari pertama aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu, aku bersumpah selama kamu bersamaku, aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku mohon, jangan tolak aku, tetaplah bersamaku. Ayo pergi bersama. Huang Feng berteriak pada Mina di depannya dengan nada yang sangat tulus. Saat ini, ekspresi wajah Mina juga sedikit kusut, karena dia tidak tahu apakah dia menyukai Huang Feng atau tidak, dan apakah dia harus berjanji padanya atau tidak.
Bagaimanapun, Huang Feng membantunya di ruang siaran langsungnya pada awalnya, dan Huang Feng membantu menyelesaikan masalah Ye Xiaolong nanti. Jadi Mina masih memiliki sedikit rasa sayang pada Huang Feng, tapi dia tidak tahu apakah kasih sayang itu cinta atau suka. Mina, aku tahu hatimu sedang berkonflik sekarang. Kita berdua baru saling kenal dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin kamu belum cukup mengenalku, tapi aku sangat menyukaimu. Aku kesempatan, kita berdua bisa saling mengenal dan mengenal satu sama lain. Terlihat Huang Feng telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Setelah melihat Mina mulai ragu, dia terus berbicara secara provokatif. Huang Feng, aku. Mina ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab Huang Feng. Bersama. Pada saat ini, dua pemuda tiba-tiba datang ke pintu toko khusus dan memimpin dengan berteriak. Dan penonton di sekitarnya juga dimobilisasi, dan mereka berteriak ya kepadanya sekeras-kerasnya, dan suasana menjadi sangat hidup. Mina sepertinya terpengaruh oleh suasana ini, jadi dia akan berjanji pada Huang Feng bahwa dia akan mencoba berkencan dengan Huang Feng sebentar dan mengenal satu sama lain. Huang Feng, aku berjanji. Setelah Mina ragu-ragu sejenak, dia ingin menyetujui Huang Feng, tapi dia tidak menunggu dia mengucapkan kata terakhir. Dia melihat sesosok tubuh bergegas di depannya, lalu mengambil mawar itu dari tangan Huang Feng. Bab 95. Di pintu masuk toko khusus, sesosok tubuh yang tidak terlalu tinggi bergegas keluar dan mengambil mawar dari tangan Huang Feng. Setelah melihat sosok ini, semua orang membeku di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Pada saat ini, Huang Feng, yang sedang berlutut di tanah, juga memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Mina tanpa sadar menatap orang di depannya, lalu berteriak dengan ekspresi sangat terkejut, Fendi Sanders, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak bisa berjanji untuk bersamanya. Fendi Sanders berkata pada Mina tanpa ekspresi. Fendi Sanders, apa hubungannya ini denganmu? Apakah ada hubungannya denganmu? Apakah aku berjanji untuk bersama Huang Feng atau tidak? Setelah Mina bereaksi, dia meneriaki Fendi Sanders dengan sedikit kegembiraan. Aku tidak peduli jika kamu ingin bersama orang lain, tapi kamu tidak boleh bersama orang ini, dia pembohong. Fendi Sanders berkata dengan suara rendah. Tidak, saudaraku, apa maksudmu dengan itu? Huang Feng bangkit perlahan, dan bertanya pada Fendi Sanders dengan ekspresi provokatif. Fendi Sanders menoleh dan menatap Huang Feng, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengulurkan tangannya untuk meraih Mina dan ingin meninggalkan tempat ini. Fendi Sanders, untuk apa kamu menarikku? Lepaskan aku secepatnya, aku peringatkan kamu, jika kamu terus membuat masalah dengan tidak masuk akal, aku akan sangat marah. Lagi pula, kita berdua hanyalah teman biasa, aku tidak menjawab janji untuk bersama Huang Feng tidak ada hubungannya denganmu. Mina berjuang mati-matian, dan berteriak pada Fendi Sanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Melihat reaksi Mina yang begitu sengit, Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melepaskan tangan Mina. Kamu tidak boleh bersama orang ini. Fendi Sanders memandang Mina dan berkata, saudaraku, izinkan aku memberitahumu apa yang terjadi denganmu. Apakah ada hubungannya denganmu jika Mina bersamaku? Apakah kamu datang ke sini dengan sengaja untuk mencari kesalahan? Melihat Huang Feng hendak berhasil menyatakan cintanya, ia tidak menyangka Cheng Yaojin akan keluar di tengah jalan, dan diganggu oleh Fendi Sanders yang bergegas keluar secara tiba-tiba. Huang Feng sangat kesal di hatinya, namun karena Mina masih hadir saat ini, Huang Feng tidak menunjukkannya terlalu jelas. Apakah kamu tidak gila? Apa hubungannya pengakuan itu denganmu? Benar, kenapa kamu membuat masalah di sini? Keluar dari sini. Itulah mengapa pemuda itu memiliki temperamen yang baik. Jika itu aku pasti sudah lama menghajar anak ini. Jika dia mengaku bahwa kamu keluar untuk membuat masalah, siapa kamu? Saat ini, para penonton berdiri dan menuduh Fendi Sanders satu demi satu. Aku pergi, bukankah orang ini mahasiswa pengantar makanan di Universitas Jiangcheng kita? Apa yang dilakukan orang malang ini di sini? Pada saat ini, seorang mahasiswa dari Universitas Jiangcheng mengenali Fendi Sanders dan berteriak dengan nada menghina. Ya, aku kenal dia. Dia pengantar makanan di sekolah kita. Dia pasti merasa tidak nyaman melihat dewinya mengaku, lucu sekali. Aku bahkan tidak melihat kebaikanku sendiri. Gadis ini memiliki tubuh yang begitu indah dan tubuh yang seksi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Sungguh katak yang ingin makan daging angsa. Bukankah pria ini sudah gila? Biarpun gadisnya tidak bersama pria tampan ini, mustahil dia bisa bersama pria malang seperti dia. Kudengar dia sepertinya ditipu oleh pacarnya, mungkin dia punya masalah psikologis. Setelah beberapa mahasiswa Universitas Jiangcheng mengenali Fendi Sanders, mereka semua mulai mengejeknya. Dan penonton lain di sekitar juga berteriak agar Fendi Sanders keluar dari sini. Untuk sesaat, Fendi Sanders tampak seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang sangat membenci Fendi Sanders. Nak, apakah kamu mendengar itu?
Saya menyarankan Anda untuk segera keluar dari sini, atau berhati-hatilah agar saya tidak sopan kepada Anda. Huang Feng melangkah maju dan menunjuk ke hidung Fendi Zanders dan mengutuk. Sama-sama dengan saya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Huang Feng, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia belum bersikap kasar pada Huang Feng, tapi Huang Feng akan bersikap kasar pada dirinya sendiri. Fendi Zanders awalnya berencana berurusan dengan Huang Feng setelah Mina pergi. Bagaimanapun, Mina hanyalah korban yang tidak bersalah di mata Fendi Zanders, dan dia tidak perlu terus menderita. Namun ia tidak menyangka Huang Feng akan begitu bersemangat untuk menyatakan cintanya kepada Mina sekarang. Jika penundaan terus berlanjut seperti ini, diperkirakan Mina akan sekamar dengannya sebentar lagi, dan hari lili akan menjadi dingin saat itu. Jadi Fendi Zanders buru-buru mengeluarkan ponselnya, siap menelepon si Hua Qiang dan memintanya datang untuk menangani masalah ini. Fendi Zanders, cepat keluar dari sini. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Terserah padamu apakah aku ingin bersama Huang Feng atau tidak. Pada saat ini, Mina tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu menatap Mina. Nak, jika kamu tidak keluar lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Melihat Fendi Zanders sepertinya tidak berniat untuk pergi, Huang Feng mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders. Dah. Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, dia mendengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah di belakangnya. Liu Chenwei membalikkan pantatnya dan berjalan langsung ke sisi Fendi Zanders, lalu menunjuk ke arah Huang Feng dan berteriak, "Hei, mengapa kamu berbicara dengan Tuan Zanders?" Tuan Zanders macam apa dia? Bukankah dia hanya seorang bajingan bau yang mengantarkan makanan? Dia ditipu oleh pacarnya beberapa hari yang lalu, dan dialah yang mengantarkan makanan ke hotel. Kebetulan dia lihat pacarnya dan generasi kedua yang kaya baru setelah saya membuka kamar saya mengetahui bahwa saya diperkosa. Siapa di antara kami mahasiswa Universitas Jiangcheng yang tidak mengetahui hal ini? Orang seperti ini pantas disebut Tuan Zanders, kata Huang Feng dengan ekspresi yang sangat menghina. Saat dia melihat Fendi Zanders di rumah kontrakan Mina sebelumnya, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki berita Fendi Zanders. Awalnya, Huang Feng mengira Fendi Zanders adalah pesaingnya, namun ia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders ternyata adalah seorang brengsek yang mengantarkan makanan, jadi ia merasa lega. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Huang Feng, orang-orang yang lewat mulai tertawa dan memandang Fendi Zanders dengan jijik. Saat ini, Fendi Zanders tidak berbeda dengan penyu hijau di mata semua orang. Saat ini, ekspresi wajah Mina agak jelek. Dia tidak pernah menyangka Huang Feng akan mengatakan hal seperti itu di depan banyak orang. Meskipun Mina tidak tahu mengapa Fendi Zanders harus menghentikannya untuk bersama Huang Feng, dia merasa bahwa bagaimanapun juga, Fendi Zanders juga adalah temannya, jadi tidak perlu berbicara terlalu kasar. Setelah Liu Chenwei melihat Huang Feng menghina Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu mengangkat tamparannya sendiri dan menamparkan wajah Huang Feng. Bentak. Ada tepuk tangan meriah. Semua orang yang hadir tertegun sejenak, mata mereka membelalak, dan mereka melihat pemandangan ini dengan bodoh. Tidak ada yang menyangka bahwa Liu Chenwei, seorang wanita, akan begitu tangguh hingga dia menamparkan wajah Huang Feng.